Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lahu syukran syukran wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus menerus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabat-sahabat beliau, para keluarga beliau dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, menyebutkan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang keutamaan orang-orang yang senantiasa bermulazamah dengan Al-Quran, senantiasa bersama-sama dengan Al-Quran. Begitupun juga di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, lembaran pertama yang kita buka, maka kita sudah menjumpai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan daripada Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitab. Dialah Al-Qur'an, itulah Al-Qur'an. La raiba fihi. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Kita pindah kepada surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengawali, lagi-lagi mengawali surah Al-Kahfi, mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Alkitab yaitu Al-Quran. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam Al-Qur'an itu ada penyimpangan, ada kebengkokan, ada masalah di dalamnya. Tidak ada. Mari kita lihat ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu-satunya, yang kita diajarkan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas nikmat apa? Apakah atas nikmat rezeki? Bukan. Apakah atas nikmat keluarga? Bukan. Apakah atas nikmat jabatan? Bukan. Tapi atas nikmat apa? Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada hambanya, menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Kenikmatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang paling besar adalah nikmat Al-Quran. Karena di dalamnya adalah merupakan hidayah, di dalamnya adalah merupakan petunjuk, di dalamnya adalah merupakan surat dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada seluruh hamba-hambanya, supaya kita bisa berjalan di atas jalan ini dan kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menempuh jalan, memilih jalan yang lain selain daripada jalan Al-Quran, yakin dan percaya dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa sampai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sangat indah,
sangat indah di sana. Ya. Oleh karenanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan Al-Qur'an. Mari senantiasa kita memuliakan diri kita dengan Al-Qur'an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Semulia-mulia kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kata Utsman, "Lau tahurat qulubuna", seandainya hati kita ini bersih, hati kita ini suci, ma syabi'at min kalami rabbina, maka tidak akan pernah kita merasa kenyang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi sahabat Al-Qur'an, menjadi ahli Al-Qur'an, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an di hari kiamat nantinya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak nanti datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.